Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur dan bersuka cita karena boleh kembali bertemu dalam renungan Gereja Toraja. Hari ini Selasa tanggal 5 Oktober 2021 yang diambil dari Bilangan 5 ayat 11 sampai dengan 22. Kiranya kita tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita dan kita mohon pimpinan Roh Kudus. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah pemilik kehidupan yang kami jalani. Kami syukuri Tuhan bahwa kami tetap diberi kemungkinan untuk menjalani hidup anugerah-Mu ini. Saat ini kami bersama-sama akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tidak ada kekuatan dari diri kami, ya Allah. Karena itu kami mohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus-Mu kiranya menerangi akal dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Ya Allah, berfirmanlah, kami semua sudah siap membaca dan mendengar firman-Mu. Ampunkan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bilangan 5 ayat 11 sampai dengan 22. Hukum mengenai perkara cemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak, dan yang tidak dibubuinya kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tangan imam haruslah
ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, "Jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu, sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk menggembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu, dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Tema kita untuk pembacaan pagi ini, kasih memadamkan api kecemburuan. Kasih memadamkan api kecemburuan. Cemburu adalah sikap manusiawi yang dimiliki oleh setiap orang dan seringkali muncul dalam hubungan suami istri. Cemburu seringkali mengakibatkan hal negatif, dan terkadang hal yang tidak diinginkan sering terjadi akibat dikuasai oleh kecemburuan. Seseorang yang dilanda kecemburuan dapat bersikap kejam dan tidak terkontrol emosinya. Sebagai contoh, ada seorang suami diduga membunuh istrinya. Setelah tertangkap polisi, ia mengaku membunuh istrinya karena cemburu. Menurutnya, istrinya berhubungan dengan pria lain. Kecemburuan memang salah satu penyebab keributan dalam rumah tangga. Orang sering keliru menganggap cemburu sebagai tanda cinta seseorang kepada pasangannya. Pada kenyataannya, yang terjadi malah sebaliknya. Cemburu membuat orang menjadi tidak sabar, menjadi pemarah, dan menyimpan kesalahan orang lain. Dalam bacaan kita pada saat ini, Tuhan memberikan perintah kepada Musa tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kecemburuan, khususnya dari seorang suami kepada istrinya. Peringatan ini juga menjadi penting bagi keluarga Kristen, bahwa perbuatan selingkuh pada orang yang sudah berkeluarga menghambat pertumbuhan rohaninya dan juga merupakan kejahatan di mata Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berpikir positif dan hiduplah dalam kasih dan libatkan Tuhan dalam hubungan cinta sebagai suami istri. Libatkan selalu Tuhan dalam keluarga kita dengan menghadirkan kasih-Nya. Biarlah kasih-Nya melingkupi dan menopang kehidupan rumah tangga kita. Tuhan dimuliakan dalam hidup dan kehidupan keluarga kita. Amin. Mari kita
berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami menikmati hadirat-Mu dalam mendengar dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menggerakkan kehidupan kami untuk senantiasa kami menjalani hidup ini dengan menghadirkan kasih-Mu dalam hubungan suami istri, sehingga damai sejahtera selalu ada dalam keluarga kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan menolong kami semua sehingga kehidupan kami menjadi hidup yang selalu memuliakan Engkau. Berkati kami semua Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami aminkan saat ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani karunia-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengar renungan pagi ini. Berkati kehidupan mereka, dan yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk pemimpin kami dari pusat sampai pelosok. Berikan hikmat kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan, sehingga keputusan apapun yang mereka ambil mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa, negara, dan daerah kami. Ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada saat ini. Selamat menjalani hidup karunia Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.